Shalom untuk kita semua. Kita akan belajar dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ini adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini ada perdebatan tentang siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus tentang batu karang. Ini Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia dalam pandangan mereka. Dan para murid-muridnya mulai menjawab berdasarkan apa yang mereka dengarkan dari orang-orang yang mereka temui. Apakah yang mereka temui di pasar atau mereka temui di mana saja. Dan mereka mulai memberikan sebuah perspektif orang-orang dan menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa ada orang-orang yang menganggap Tuhan Yesus itu seperti Yeremia, ada yang menganggap Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia Elia dan atau salah seorang dari para nabi dan seterusnya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, kalau menurut mereka sendiri siapakah dia? Siapakah aku? Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-murid. Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Di dalam pernyataan ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa pertama, pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dikaruniakan oleh Allah, bukan berdasarkan keinginan manusia. Sehingga hal ini juga menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada yang beranggapan bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pribadi Petrus. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pengakuan Petrus bahwa di atas batu karang ini. Yang dimaksudkan adalah pengakuan Petrus tentang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di atas dasar itulah jemaat atau gereja dibangun, bukan di atas pribadi Petrus dalam pandangan Kristen Protestan. Jika Anda mengatakan bahwa tidak demikian dengan pandangan agama lain, terserah, tanya saja kepada mereka. Yang saya ingin sampaikan adalah dari perspektif Protestan. Dan saya pikir tidak perlu sama juga. Apakah saya harus mengubah persepsi saya atau perspektif saya terhadap ayat ini? Dan orang lain pun tidak boleh memaksa untuk itu. Dan saya pun
tidak memaksa orang lain supaya memiliki perspektif sama dengan saya. Nah, Tuhan Yesus menegaskan. Jadi ada sebuah urutan logis dari sini bahwa ketika Tuhan Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia, murid-muridnya mengatakan yang diwakili oleh Simon Petrus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gereja akan dibangun dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa di atas pribadi Petrus gereja dibangun, maka secara logis sebenarnya Petrus tidak bisa dikuasai oleh kematian. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Kalau alam maut tidak menguasainya, maka dia tidak boleh mati. Karena kematian itu adalah bagian dari maut. Definisi lain tentang maut itu adalah tentang kematian kekal. Definisi maut adalah ketika seseorang mengalami kematian dalam definisi tertentu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah pribadi Petrus, maka itu adalah perspektif yang cukup lemah. Karena ternyata Petrus juga mengalami kematian. Jadi tidak bisa dikatakan. Tetapi yang tidak bisa dikuasai oleh kematian, tidak bisa dikuasai oleh maut adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan atau mengganti nama Petrus menjadi Kefas, tidak berarti bahwa gereja dibangun berdasarkan pribadi Petrus, tetapi gereja dibangun berdasarkan pengakuan Petrus sebagai pengakuan Petrus kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Demikian saja sedikit renungan yang bisa saya sampaikan, bahwa gereja dibangun berdasarkan pengakuan Rasul Petrus tentang kemesiasan Yesus Kristus, bukan kepada pribadi Petrus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.